Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, Bu Haryanti yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa hadir dalam diskusi coaching permasalahan yang dihadapi di sekolah. Bu Nur sebagai coach dan Bu Haryanti sebagai coachingnya. Sebelum saya persilahkan untuk memulai proses coachingnya, saya ingin bertanya dulu ke Ibu coach kita, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Silakan Bu. Ya Pak, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh itu ya. Dari ketiga kompetensi ini mungkin ada yang ingin Ibu fokuskan dari ketiganya? Ya, saya ingin fokus pada memberi pertanyaan yang berbobot. Memberi pertanyaan. Iya. Oh iya. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin itu dulu yang ingin ketahui. Mudah-mudahan proses coaching ini bisa berjalan dengan baik, dan saya langsung persilahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya mau curhat, Bu Nur. Mudah-mudahan dengan curhat saya kali ini, apa yang saya rasakan selama beberapa hari ini bisa menjadi plong. Mudah-mudahan Ibu bisa memberikan saya solusi yang tepat menurut Ibu. Oh iya, Ibu. Akhir-akhir ini saya juga mengamati Ibu sedikit lesu. Oh, ternyata Ibu ada problem. Nah, ada masalah, kalau boleh tahu, Bu, apa yang membuat Ibu kurang bersemangat? Masalah saya seperti ini, Bu. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu sebenarnya begini, saya masuk sebagai pengurus inti dalam satu organisasi. Nah, organisasi ini berkaitan dengan pembentukan karakter siswa. Nah, organisasi ini sebenarnya sangat bagus sekali, Bu. Cuman ada cumannya. Dalam organisasi tersebut seolah-olah ada seseorang yang merasa tersaingi mungkin, sehingga dia selalu berusaha menjatuhkan saya di depan umum. Bahkan kemarin pada saat rapat intern sesama pengurus, yang seharusnya pada saat diskusi itu kita punya aturan-aturan tertentu, bahwa saat diskusi kita harus memberikan kritik yang membangun, kritik yang tidak boleh menyerang pribadi seseorang, dan itu yang saya selama ini selalu ikuti. Jadi pada saat kita sedang rapat, justru dia menyerang pribadi, masalah pribadi, bahkan dia menyebutkan keluarganya yang pejabat. Sebenarnya kalau kita bercerita masalah pejabat, saya juga punya keluarga pejabat, tapi saya tidak tetap mengikuti alur diskusi bahwa kita tidak boleh seperti itu, karena yang seperti itu saya rasa tidak sesuai dengan aturan-aturan diskusi yang ada. Nah, yang ingin saya ungkapkan, bagaimana ya kira-kira supaya teman saya tersebut berhenti melakukannya, karena jujur sekali saya terprovokasi, Bu. Sampai-sampai saya pun akhirnya yang selama ini selalu ikut aturan alur diskusi, akhirnya
saya merasa sangat jengkel sekali Bu pada saat diskusi tersebut. Oh, iya. Jadi intinya di sini Ibu memiliki rekan dalam Ya. organisasi di mana rekan tersebut kurang suka terhadap Ibu sehingga menyerang pribadi Ibu. Ya. Nah, yang Ibu inginkan tadi adalah bagaimana caranya supaya Ibu bisa berkolaborasi dengan baik Iya, betul kepada sekali. rekan ini. Ya, karena Oke. seperti ini Bu, jabatan saya itu istilahnya saya berada di atas dari dia. Saya sebagai pengurus inti, tapi dia seolah-olah ingin mengambil alih tugas-tugas saya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar kapasitasnya sebagai bawahan begitu. Iya. Kira-kira apa Ibu mengetahui alasan rekan Ibu tersebut sehingga beliau melakukan seperti itu terhadap Ibu? Kalau alasannya sih secara kasat mata dia itu kalau masalah kompetensi dia jujur, saya tidak membanggakan diri saya, tapi kalau masalah kompetensi pada saat dia turun di lapangan dia justru melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan, dan pada saat ditegur dia merasa tersinggung. Jadi pada saat menurut saya yang pertama yakni dia tidak ingin disaingi, yang pertama itu pastinya. Kemudian yang kedua, dia merasa bahwa dirinya lebih pintar, dan yang ketiga mungkin masalah sirik saja mungkin Bu. Oke. Dari yang tadi Ibu ungkapkan, apa Ibu pernah bertanya secara langsung kepada Ibu ini atau bertanya kepada rekan Ibu? Bapak-bapak. Iya, rekan Ibu bertanya kepada rekan Ibu yang lain, maksud saya tentang karakter teman Ibu ini, atau apakah Ibu mengetahui karakter rekan Ibu tersebut? Kalau masalah karakter Bu, teman saya ini memang sudah banyak sekali kasusnya. Dia suka tidak paham dengan kapasitasnya yang memposisikan dirinya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang bawahan dan lain sebagainya. Bahkan di kampung itu kadang dia membuat satu kericuhan yang pemerintah menjadi kalap terhadap dia. Jadi memang dasarnya dia seperti itu. Dan untuk masalah pertanyaan, saya bertanya kepada dia, saya belum pernah, tapi saya mau sekali bertanya kepada dia. Mungkin belum ada kesempatan untuk sampai saat ini, karena dia itu pintar sekali cari muka, pintar sekali carmuk terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di organisasi. Kalau saya tidak suka seperti itu, karena yang saya pentingkan itu adalah kompetensi, bukan masalah siapa yang paling dekat. Iya. Jadi rencananya Ibu ingin berbicara secara langsung kepada beliau, berbicara empat mata kepada beliau, begitu rencana Iya, Ibu, rencananya tapi Ibu belum memiliki waktu. Ya, seperti belum. itu. Nah, selain berbicara, kira-kira apa yang Ibu inginkan, atau rencana apa yang Ibu ingin lakukan supaya rekan tersebut tidak melakukan hal ini lagi? Yang ingin saya lakukan yakni seperti tadi, berbicara secara langsung, menanyakan apa sih sebenarnya penyebabnya sehingga dia selalu mengambil keputusan tanpa sepengetahuan saya, yang pekerjaan itu adalah tanggung jawab saya. Nah, kemudian saya rasa begitu saja kayaknya, supaya saya bisa tahu apa sebenarnya penyebabnya. Selain itu tadi, apa Ibu punya rekan atau teman yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, atau bisa membantu Ibu untuk berbicara secara langsung kepada Bapak tersebut?
Saya rasa hanya ketuanya yang bisa menyelesaikan masalah tersebut secara mempertemukan sebagai penengah di antara kami berdua. Karena kami sebenarnya sudah dipertemukan, tapi dalam kapasitasnya banyak orang, jadi saya tidak sempat menanyakan pribadi, dan disitulah dia menyerang secara pribadi, selalu menyerang secara pribadi yang tidak sesuai dengan aturan-aturan diskusi yang ada. Oke. Tadi Ibu mengatakan bahwa ketuanya bisa mempertemukan Ibu, ketua organisasi Ibu bisa mempertemukan Ibu dengan bapak tersebut. Nah, selama ini apakah Ibu belum pernah atau sudah pernah berbicara dengan ketua organisasi Ibu tentang hal ini? Pernah. Nah, bagaimana tanggapan beliau? Nah, itu tadi yang saya katakan, dia itu pintar sekali cari muka, pintar sekali ambil hati pemimpin-pemimpin yang ada di organisasi tanpa memperlihatkan kompetensi yang dia miliki. Sedangkan saya hanya mengandalkan kompetensi yang saya miliki. Padahal di lapangan dia selalu selalu berbuat kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan ADART yang ada di organisasi begitu. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa rekan tersebut Ibu sudah berbicara kepada ketua, tapi Ibu belum dipertemukan secara langsung, hanya dipertemukan di ruang rapat terbuka seperti itu. Nah, keinginannya Ibu ingin dipertemukan secara langsung hanya berenam saja di situ. Bertiga. Bertiga saja di situ dengan ketua, bapak tadi dan Ibu seperti itu untuk bicarakan. Nah, yang ingin tadi Bu tanyakan kepada bapak tersebut alasan sehingga melakukan hal seperti itu. Setelah menanyakan alasan kepada bapak, apa yang akan Ibu lakukan setelah itu? Tentunya setelah saya tahu alasannya, ya pastinya saya akan menjelaskan bahwa alasannya itu misalkan negatif semua. Saya akan menjelaskan secara pastinya negatif semua tentunya, karena dari sikapnya saja sudah negatif. Jadi saya akan menjelaskan terhadap dia bahwa sebenarnya tidak seperti itu dan lain sebagainya. Gitu. Itu tadi Bu, apakah Ibu sudah menanyakan kepada ketua Ibu atau menyampaikan keinginan Ibu untuk berbicara bertiga saja? Kalau itu belum. Oke. Jadi rencananya Ibu akan menyampaikan secara langsung kepada ketua ya untuk berbicara bertiga seperti itu. Setelah itu baru Ibu akan melaksanakan komitmen tersebut setelah berbicara dengan Bapak dan mengetahui alasan Bapak melakukan hal itu terhadap Ibu. Hal-hal yang tadi kurang menyenangkan ya. Ya. Jadi sepertinya saya rasa Ibu telah menemukan solusi tadi, di mana solusi yang Ibu ungkapkan tadi, Ibu ingin berbicara secara langsung kepada Bapak apa alasannya sehingga Bapak tersebut melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan terhadap Ibu. Semoga rencana Ibu ini bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira kapan waktunya Bu? Ibu akan menjalankan rencana ini? Waktunya pastinya di saat ada pertemuan organisasi. Mungkin. Okay. Apakah dalam waktu dekat ini ada pertemuan organisasi Ibu? Ada. Oke. Semoga dengan berbicara kepada ketua Ibu, kemudian dipertemukan dengan Bapak tersebut, masalah Ibu bisa teratasi, dan semoga juga kedepannya Ibu bisa berkolaborasi dengan baik bersama Bapak tadi. Bagaimana Bu? Apa ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Jadi makasih banyak atas saran-sarannya. Saya merasa plong, sedikit berkurang pikiran saya selama beberapa hari ini.
Makasih banyak Bu Nur. Iya Ibu, sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses coaching kita sudah selesai, ibu-ibu yang saya hormati, dan sangat menarik apa yang diungkapkan oleh Ibu Haryanti dan bagaimana proses Bu Nur membimbing Ibu Haryanti untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Semoga bisa terselesaikan Bu Nur ya, Bu Haryanti ya. Ibu-ibu yang saya hormati, mungkin saya ingin bertanya ke Bu Nur, andai besok atau lusa atau kesempatan lain Bu Nur diberi kesempatan untuk melakukan proses seperti ini, kira-kira apa yang Ibu ingin perdalam lagi atau ingin tingkatkan lagi dari kompetensi yang dikembangkan? Iya Pak. Yang ingin saya perdalam Pak tentunya memilih pertanyaan yang berbobot. Karena terus terang saya masih merasa kurang di sini memberi pertanyaan berbobot kepada coach. Iya. Iya, saya ingin mengembangkan itu Pak. Baik Bu, mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan lagi untuk mengikuti proses seperti ini, dan apa harapan Ibu bisa tercapai nantinya. Ya, amin. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan yakni coaching di mana Pak Zainuddin bertindak sebagai coach dan Bu Nur sebagai coach. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai, saya akan bertanya ke Pak Zain sebagai coach, kompetensi apa saja yang akan diobservasi Pak untuk kegiatan ini? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Pada kesempatan hari ini ada 3 kompetensi yang ingin kami kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Mudah-mudahan ketiga kompetensi ini dapat dikembangkan dengan baik. Oke, baiklah Pak, terima kasih atas keterangannya. Untuk selanjutnya di kegiatan ini saya persilahkan untuk memulai coachingnya. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum Pak Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang saya bisa bantu Bu Nur? Ya Pak, saya lagi galau Pak. Ini karena di sekolah ada sedikit masalah terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Oh iya. Ya, itu kemarin pengawas datang ke sekolah untuk supervisi. Iya. Nah, kemudian ketika supervisi selesai, beliau menegur saya, tapi lewat kepala sekolah. Jadi Iya. kepala sekolah yang tidak setuju tentang pembelajaran saya, karena ketika saya mengajar Pak, saya tidak menggunakan buku teks seperti Buku itu. teks pelajaran maksudnya. Iya, saya tidak menggunakan buku teks pembelajaran karena memang saya mempunyai bahan ajar, Pak. Selain bahan ajar, yang bahan ajar itu saya buat sendiri dan sumber-sumbernya saya dapat dari beberapa referensi, termasuk pada buku teks itu juga sih sebenarnya. Iya. Iya, itu Pak. Jadi bahasanya kepala sekolah, dia tidak setuju dengan pembelajaran Model saya. pembelajaran Iya. seperti itu. Iya Pak. Iya Bu. Iya, saya kira ini permasalahannya menarik
karena Ibu sudah berusaha sebetulnya membuat bahan ajar ya. Iya Pak. Sudah berusaha untuk membuat bahan ajar dengan harapan bisa mengajar dengan baik. Nah, sejauh ini menurut Ibu bahan ajar itu seperti apa dalam kan sudah dilaksanakan ya proses pembelajarannya. Iya. Bagaimana penggunaan bahan ajar itu? Nah, penggunaan bahan ajar yang saya berikan itu Pak sesuai dengan kurikulum sekarang, sesuai dengan kurikulum sekarang. Biasanya di dalam bahan ajar itu ada link video. Kalau misalnya saya ingin peserta didik menonton video, di situ ada link video atau link bacaan-bacaan yang bisa mereka akses Pak. Seperti itu ya. Iya. Tapi dari kepala sekolah apa yang dianggap kurang atau mungkin ada pertimbangan lain dari kepala sekolah sampai kemudian dianggap ini yang masih kurang di pembelajarannya itu? Iya, mungkin kepala sekolah maunya begini Pak, ketika saya mengajar, saya membagikan buku teks kepada peserta didik atau sebenarnya peserta didik sudah punya buku teks, tapi memang Pak jarang digunakan karena buku teks tersebut menurut saya langkah yang ada di situ banyak yang tidak dipahami oleh peserta didik. Jadi saya membuat bahan ajar sendiri untuk lebih memudahkan mereka Pak. Untuk lebih memudahkan peserta didiknya maksudnya? Untuk lebih memudahkan peserta didik. Tapi sejauh ini respon dari peserta didik terhadap apakah ada peserta didik yang merasa ini bukunya kenapa tidak dianu Bu, sudah berat-berat dibawa bukunya kenapa tidak dipakai, atau mungkin ada komplain dari peserta didik? Sejauh ini tidak ada Pak. Iya kan memang ketika mereka mengerjakan tugas mereka tetap mencari jawabannya dari selain dari bahan ajar dari buku juga. Tapi yang jadi masalah kepala sekolah dari ini sebenarnya kepala sekolah komplain karena komplain dari pengawas. Kepala sekolah ingin kalau pada saat mengajar memang buku teks tersebut dimanfaatkan. Padahal kan sebenarnya itu dimanfaatkan Pak, tapi memang tidak secara langsung bahwa kita mengambil dari situ, tidak seperti itu. Dan Ibu sudah komunikasikan itu juga ke kepala sekolah dan pengawas? Iya. Oh belum Pak. Oh belum karena karena langsung ditegur. Oh iya Bu. Kira-kira apa yang Ibu usaha apa yang Ibu bisa lakukan untuk meyakinkan pengawas dan kepala sekolah bahwa Ibu menggunakan tidak hanya menggunakan bahan ajar ya dari luar, tetapi juga menggunakan buku sebetulnya. Mungkin sebaiknya Pak saya kembali menghadap ke kepala sekolah ya Pak, karena kemarin terus terang ketika saya ditegur saya kesal. Jadi saya tidak menjawab apa-apa, cuma mengiyakan saja. Mungkin sebaiknya saya berkomunikasi kembali, menjelaskan kepada beliau bahwa yang saya lakukan ini pembelajaran yang semata-mata ingin berpihak kepada murid. Bahwa mungkin saya juga bisa jelaskan kepada beliau bahwa saya sebenarnya menggunakan buku teks tapi tidak secara langsung seperti itu. Buku teks digunakan ketika misalnya peserta didik mencari jawaban atas pertanyaannya atau dijadikan sebagai salah satu referensi. Selama proses pembelajaran kan mungkin bukan satu kali ini ya Bu Nur yang melakukan pembelajaran seperti itu. Ada enggak teman yang tahu mungkin atau yang bisa membantu meyakinkan nanti ke kepala sekolah ketika Ibu menyampaikan bahwa saya sebetulnya sudah melakukan begini? Ada enggak teman yang lain yang bisa Iya Pak, mungkin guru IPA yang sesama guru IPA teman saya Pak karena beliau sebenarnya sering menggunakan buku teks tapi walaupun mereka juga beliau juga combine dengan bahan ajarnya, tapi saya beda, saya
lebih sering Bahang ajar daripada buku teks ya. Kalau beliau lebih sering menggunakan memang buku teks, jadi mungkin beliau bisa memberikan pemahaman, membantu saya memberikan pemahaman kepada kepala sekolah. Iya. Oh iya Bu, iya mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari teman tadi, dengan bisa mendukung penjelasan Ibu, kepala sekolah bisa memahami bahwa sebetulnya ibu tidak hanya menggunakan bahan dari luar, tetapi juga menggunakan buku meskipun frekuensinya mungkin masih aneh, tidak seperti yang dilakukan teman. Mungkin juga Pak, bagusnya ketika saya mengajar di awal itu saya mengambil dari buku ya Pak, bagusnya. Iya. Saya menggunakan buku, tetap buku teks, saya berpatokan tetap pada buku teks untuk awal-awal. Mungkin sebaiknya seperti itu, baru saya lanjut menggunakan bahan ajar. Iya. Iya Bu, saya kira Ibu yang tahu persis bagaimana kondisi di kelasnya, bagaimana tanggapan siswanya, agar apa yang diinginkan kepala sekolah juga sesuai dan pembelajaran Ibu bisa sesuai dengan kebutuhan murid. Kan itu kan Ibu itu yang Iya, Ibu Pak. inginkan sebetulnya. Iya, kan? Pak, itu yang saya inginkan. Iya. Apalagi ini menuju kurikulum merdeka. Iya. Iya, saya ingin peserta didik bisa merdeka belajar. Iya. Gitu Pak. Iya Bu, saya doakan mudah-mudahan usaha Ibu untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah satu sisi, dan usaha Ibu untuk menjadikan pembelajaran Ibu berfokus pada murid itu bisa berhasil. Iya, amin. Terima kasih Pak. Sepertinya kegalauan saya sudah sedikit terobati dengan bicara sama Pak Zain. Ya, Terima sama-sama Bu Nur. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, coaching yang dilakukan oleh Pak Zain dan Bu Nur, dari saya perhatikan dari awal sampai akhir, dari semua kompetensi-kompetensi yang Pak Zain lakukan sebagai coach itu semuanya sudah terpenuhi, mulai dari present, kemudian pendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot, semuanya sudah diterapkan oleh Pak Zain. Kemudian selanjutnya yang ingin saya kemudian untuk yang selanjutnya yakni alur tirta. Di alur tirta ini mulai dari awal sampai akhir sudah sesuai dengan yang kita inginkan semua. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, jika misalkan ada proses coaching selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Zain tekankan pada saat misalkan ada kesempatan untuk melakukan coach? Iya, terima kasih banyak Bu atas refleksinya. Mungkin sekiranya saya diberi kesempatan untuk melakukan coaching kembali atau bertindak sebagai coach kembali, karena kebetulan tadi yang mungkin permasalahan yang diangkat itu bisa memenuhi ketiga kompetensi yang dikembangkan, tetapi saya merasa kurang dan perlu mengembangkan kembali di pertanyaan berbobot, dan itu mudah-mudahan bisa saya lakukan di proses coaching berikutnya. Oke, baiklah Pak, dari pernyataan Bapak yang akan meningkatkan kompetensi selanjutnya di pertanyaan berbobot, Iya. Mudah-mudahan terrealisasi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi untuk coaching hari ini kita tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Haryanti? Apa kabar Pak Zain? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Baik Bu.
Iya, alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya, Bu. Nah, di sini yang bertindak sebagai coach Ibu Haryanti, coachi Pak Zainuddin. Iya. Ini saya mau bertanya kepada Ibu Haryanti terkait dengan coaching hari ini. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching hari ini? Untuk coaching hari ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang ini pertama present, kemudian yang kedua pendengar aktif, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Itu Bu. Nah, ya Ibu. Dari ketiga kompetensi tersebut, apa yang ingin Ibu tekankan? Yang ingin saya tekankan di pertemuan kali ini yakni sebagai pendengar aktif terhadap coach saya. Ya Ibu. Jadi itu tadi Ibu ingin menekankan sebagai pendengar aktif. Iya. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Bu dimulai sesi coachingnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak Zain? Ini Bu, saya mohon waktunya sebentar. Saya ada yang ingin saya ceritakan terkait dengan masalah pembelajaran di sekolah saya. Oh ya, silahkan Pak. Mudah-mudahan dari Bapak bercerita semua keluh kesah Bapak bisa terselesaikan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Baik Bu, jadi begini Bu, saya itu sebetulnya belum lama di sekolah itu ya. Nah, selama ini di sekolah saya yang lama itu belum pernah menemui masalah seperti ini. Jadi masalahnya itu Bu sebetulnya tidak pernah juga saya bayangkan bahwa saya akan menemui masalah yang saya anggap tidak berat tapi berat juga. Jadi masalahnya seperti ini Bu. Ada 2 orang murid siswa di kelas yang saya ajar itu belum bisa membaca. Padahal sudah kelas 7 ya Bu, kelas 1 SMP. Beberapa kali saya coba tes, suruh menulis nama. Itu prosesnya membutuhkan waktu beberapa menit baru bisa dia tulis namanya. Setelah saya tanyakan kepada temannya, teman-temannya kemudian menyampaikan kepada saya bahwa Pak, teman saya itu belum lancar sekali membaca. Nah, itu pada saat saya mata pelajaran di Facebook, pada saat saya mengajar, saya suruh membaca, itu betul-betul terkendala Bu. Itu yang bikin galau lah Bu pada saat saya masuk di kelas itu. Kira-kira seperti itu Bu. Menarik sekali kasus yang Bapak sedang alami, karena sebagai seorang guru potensi paling pertama seorang siswa itu adalah pintar membaca. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena kan dari sekarang kan sudah berlangsung pembelajaran sekitar 6 bulanan. Iya Bu. Sudah masuk ke semester 2 akhir sekarang. Iya. Apakah sampai sekarang ini kasusnya masih seperti itu Pak dalam jangka waktu 6 bulanan ini? Iya Bu, itu artinya yang kasus saya itu dari awal sebetulnya tadi saya ceritakan itu memang dari awal saya masuk di situ, di kelas itu saya sudah alami kondisi itu. Tidak ada perubahan Pak? Sampai sekarang sebetulnya perubahan mungkin ada sih Bu, tapi belum signifikan. Nah itu yang saya rasakan masih aduh bagaimana caranya ini agar murid saya ini, karena ada 2 orang dan satu laki-laki satu perempuan Bu, dan itu yang membuat saya bagaimana caranya saya proses belajar bisa berlangsung ketika
ada anak ini yang tidak bisa membaca. Betul sekali Pak. Dari kejadian itu yang ingin saya tanyakan lagi kepada Bapak, kira-kira anak yang tidak bisa membaca sampai 2 orang ini, padahal dia sudah kelas 7, apa kira-kira yang mempengaruhi? Iya Bu, kalau yang pernah saya tanya ya, ini juga saya belum, terus terang saya belum dalami Bu, latar belakang keluarganya. Yang baru bisa saya tanyakan itu apa namanya, dari sekolah sebelumnya ya, karena dia dari SD sebelumnya. Kemudian sempat juga saya tanyakan bagaimana waktu dia di SD-nya. Cuma teman sekolahnya itu sampaikan bahwa kan selama ini Pak lebih banyak pembelajaran daring. Nah mungkin itu juga yang menyebabkan teman saya itu masih kurang bisa membaca, karena pembelajaran waktu COVID kemarin itu lebih banyak pembelajaran daring. Nah itu yang masih sementara Bu, yang maksudnya yang masih sejauh itu yang saya tahu dari anak-anak kita ini. Dari pengamatan Bapak terhadap kedua siswa ini, yang pertama ya, yang paling utama adalah karena adanya pembelajaran daring selama beberapa tahun sejak di SD, akhirnya membuat anak tersebut menjadi malas untuk belajar membaca. Jadi dari kasus tersebut, apa tidak ada hal lain Pak yang membuat anak tersebut menjadi kurang termotivasi dalam hal membaca? Iya Bu, mungkin faktor ini juga sih Bu. Salah satu faktornya itu mungkin karena yang saya heran juga sebetulnya, karena anak itu main HP kan. Tapi di HP itu dia apa istilahnya, game kayak game bola. Tapi ketika main game dia tidak sendiri. Jadi biasa menurut temannya, mungkin itu yang tidak memotivasi dia ya sampai sekarang untuk tidak mau berusaha untuk mau belajar. Karena ketika mau main game itu dia sama temannya kan, jadi sudah siap dimainkan baru dia. Jadi yang setel itu gadgetnya hanya temannya, jadi dia tinggal main. Nah itu mungkin Bu yang saya maksudnya yang saya tahu dari ini ya, sehingga dia tidak berusaha untuk belajar sendiri, belajar membaca lah maksud saya. Jadi begitu ya Pak? Iya Bu. Kemudian dari kasus-kasus, ada 2 kasus tadi, yakni karena dia pembelajaran daring, kemudian dia suka akhirnya bermain gadget, iya. Sampai dia kurang termotivasi untuk belajar membaca. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi kepada Bapak, apa sebenarnya keinginan Bapak untuk mengatasi masalah tersebut, masalah kedua anak tersebut yang sama sekali tidak ada motivasinya untuk belajar membaca? Iya Bu, itu yang selalu menjadi pikiran saya ketika saya masuk di kelas itu. Apa cara yang harus saya lakukan agar anak ini minimal bisa membaca dulu, bahwa nanti dia bisa memahami pelajaran yang saya ajarkan. Saya tidak terlalu ini dulu Bu. Yang saya anukan itu, saya berusaha untuk bagaimana caranya supaya dia bisa membaca dulu. Terus terang yang baru saya lakukan ini Bu, usaha saya yang terakhir ini, saya coba apa namanya, seperti privat barangkali begitu Bu. Jadi saya panggil mereka berdua. Jadi setelah pembelajaran saya pada jam waktu kosong, supaya saya, maksudnya dia tidak terlalu malu juga kan. Jadi berdua saja saya panggil. Nah baru itu yang maksudnya yang mungkin usaha saya yang paling yang paling terakhir ini,
untuk membantu, mudah-mudahan anak ini bisa membaca. Iya. Jadi hanya itu yang usaha Bapak, tidak ada usaha-usaha lain. Sementara masih itu Bu, yang sementara saya, masih. iya. Nah, dari usaha Bapak yakni melakukan pembelajaran privat terhadap kedua anak tersebut, nah apa yang Bapak persiapkan untuk membuat kasus ini bisa berhasil kira-kira? Mungkin yang ada di pikiran saya ini Bu sekarang, saya mungkin akan berusaha untuk meminta bantuan teman, khususnya mungkin guru bahasa Indonesia ya, yang paham bagaimana menghadapi peserta didik yang kesulitan membaca. Itu yang saya harapkan Bu. Saya bisa mendapat bantuan khusus dari teman dari bahasa Indonesia, dan yang kedua juga mungkin saya akan ini dengan guru BK-nya. Jadi mudah-mudahan dengan guru BK yang tahu bagaimana trik-trik menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus, karena saya anggap ini berkebutuhan khusus Bu, supaya bisa sedikit lebih dipercepat itu proses untuk bisa membacanya. Mungkin itu Bu yang saya bisa lakukan. Jadi dari keterangan tadi yang Bapak sampaikan, intinya seperti ini, bahwa Bapak meminta bantuan dari rekan sejawat, iya, dari guru bahasa Indonesia dan guru BK untuk bisa mengatasi masalah anak tersebut yang kurang dalam hal membaca. Jadi apa tidak ada kriteria lain lagi Pak yang diinginkan? Sementara itu Bu yang rencana saya yang mungkin yang akan saya lakukan ke depannya untuk kedua anak ini. Jadi Pak, dari semua yang Bapak kemukakan, dari kasus yang Bapak alami terhadap siswa yang kurang minat dalam membaca, kemudian apa yang Bapak inginkan ke depannya, kemudian hal-hal yang Bapak persiapkan untuk mengatasi masalah tersebut, saya ambil kesimpulan bahwa apa yang ingin Bapak lakukan tersebut sangatlah luar biasa sekali, sangatlah bagus sekali untuk memecahkan masalah terhadap anak yang kurang dalam perihal membaca tersebut. Jadi untuk kedepannya Bapak, saya minta agar tetap mempertahankan komitmen Bapak tersebut. Bagaimana caranya supaya anak tersebut dari yang tadinya kurang dalam perihal membaca, kedepannya bisa meningkat secara perlahan. Iya Bu. Ya, jadi tanggung jawab ya Pak, tanggung jawab yang paling penting di sini, serta yang kedua komitmen. Komitmen Bapak dipertahankan agar anak tersebut bisa belajar dan termotivasi untuk bisa membaca. Iya Bu, itu saya akan berusaha tetap komitmen dengan apa yang kita perbincangkan seperti yang saya sampaikan sama Ibu tadi. Saya sangat senang bisa mengungkapkan masalah saya hari ini Bu, dan bisa menemukan solusi, titik terang sedikit lah untuk permasalahan yang saya hadapi. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya, atas arahannya, bimbingannya, sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak. Itulah tadi sesi coaching dari Ibu Haryanti dan Pak Zentri. Oke, dari yang saya amati tadi, sesi coaching kali ini sungguh luar biasa. Masalah Pak Zentri juga bisa diberikan solusi dari setelah coaching bersama Ibu Haryanti. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu Haryanti, jika misalnya di lain
coach lagi, apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Jadi kalau misalkan saya diberi kesempatan untuk melakukan coaching selanjutnya, maka yang kompetensi yang paling ingin saya kembangkan yakni di pertanyaan berbobot. Jadi